Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian praktek kerja lapangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fariza Rizky Eka Santi Maulidina dari kelas 12H Multimedia. Kali ini saya akan menerangkan tentang Telsa TV, visi misi Telsa TV, jadwal kegiatan, uraian pekerjaan, dan tutorial. Pertama-tama, tujuan PKL. Tujuan PKL yang paling utama adalah meningkatkan kompetensi siswa dalam melatih kemampuan dalam dunia kerja. Selain itu, juga sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas siswa SMK menurut jurusan masing-masing dan mencarikan pengalaman kerja serta menetapkan siswa sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, ini ada manfaat PKL. Manfaatnya yaitu 1. Manfaat untuk siswa, memberikan pengalaman bagi siswa di dunia usaha atau dunia industri yang dapat membuat siswa beradaptasi lebih cepat saat terjun di dunia kerja sesungguhnya. Kedua, manfaat untuk sekolah, memperbanyak dan meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri. Yang terakhir ada manfaat untuk dunia usaha atau dunia industri, terbantunya DU atau Dudi dalam mengelola usaha dengan upah seikhlasnya. Ya, ini ada profil perusahaan Telsa TV. Telsa TV sudah dipersiapkan sejak lama. Untuk persiapan, SMK Telekomunikasi Tunas Harapan mengirim gurunya belajar ilmu penyiaran dan IT ke sejumlah tempat. Sekolah juga menyiapkan studio khusus dan perangkat penyiaran layaknya stasiun TV. Alamatnya ada di Jalan Umbul Senjoyo 1 nomor 3 Kadipurwo, Bener, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Visi dan misi Telsa TV. Pertama-tama ada mewujudkan visi dari segi program, kedua mewujudkan visi dari segi teknis, yang terakhir mewujudkan visi dari segi manajemen. Nah, ini ada jadwal kegiatan saya selama PKL ya, Senin sampai Jumat. Berangkat atau masuk pukul jam 8 WIB sampai jam 3 WIB. Kegiatannya kita membuat podcast lalu mengedit. Uraian pekerjaan ada 1. Mempersiapkan podcast, menghidupkan lighting, menghidupkan kamera, menghidupkan Vmok, membuka aplikasi Vmic, menghidupkan audio interface, memastikan barang berada di area kerja yang tepat dan mengatur background. 2. Melakukan proses recording. Ketiga, melakukan proses editing. Yang terakhir, melakukan editing thumbnail. Ini saya akan menjelaskan tutorial mengedit menggunakan aplikasi Dailymotion. Pertama, buka aplikasi Dailymotion dan akan ditampilkan seperti gambar tersebut. Lalu klik tanda plus, kan udah tak kasih ini, untuk menambah proyek. Yang kedua, untuk melanjutkan proyek kita akan memilih resolusi, frame rate, dan latar belakang. Yang ketiga, selanjutnya kita akan menambahkan media dengan cara klik media yang sudah saya tanda panahi dengan warna pink. Udah tak kasih gambarnya juga. Lalu jika mau menambahkan teks, klik teks yang sudah saya tanda panahi dengan warna merah. Nah, yang untuk step terakhir ini kita akan mengekspor video yang sudah jadi. Kita bisa memilih ini ukuran filenya berapa dan ruang yang tersedia ini di perangkat kita ya. Selanjutnya kita tinggal ekspor dan menunggu sampai 100%. Ini adalah hasil dari editing saya. Ini dokumentasi saya selama PKL di Telsa TV. Hasil pekerjaan saya selama PKL di Telsa TV. Kesimpulan hasil yang saya peroleh dari kegiatan PKL ini, saya menjadi lebih tahu bagaimana menggunakan lighting, kamera, Vmic, Vmok, menghidupkan audio dan mengedit video. Sekian dan terima kasih. Dailymotion. Bukan dari itu, pakai softwarenya. Oh, nggak ada di sini Pak, nggak bisa pakai PC. Pakai apa? Pakainya smartphone. Pertama, di sini kita Dailymotion, lalu buat proyek. Bentar. Dailymotion, lalu buat proyeknya kita klik tanda plus itu ya.
maka tampilan pertama Alif Motion itu seperti ini ya. Di menu Memulai. ada tulisannya selamat Kita datang di nunggu dulu Di ini. sini bisa teman-teman baca. Kemudian di Tanda. bagian kanannya ada menu tutorial. Nah, ini Di sini memulai ada atau tutorial, kita teman-teman bisa nyalip bisa preset di baca dan sini. pelajari selengkapnya. Kemudian di bagian kanannya ada menu ikon plus. Ini untuk Nah, yang di proses sini kan kita klik, habis itu kita pilih resolusi, frame rate, dan latar belakang. Jika sudah, kita klik buat proyek. Sesuaikan dulu ini frame-nya berapa. bisa mengganti latar belakangnya. Kemudian di sini bisa Proyek, lalu elemen. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada menu proyek, yaitu ini lama ya di tutorialnya di sini. Kalau aku langsung buat proyek, masuk, habis itu nambahin media. Nambahin media kita klik apa tanda plus gitu lagi, kayak ini. Habis itu kita pilih media. Udah ke impor ke situ, lalu kita tambahin teks atau apa, nambahin teksnya itu kita klik lagi tanda plus itu ya. Lalu kita pilih yang teks. Nah, terserah mau kasih teks apa. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada menu elemen. Jika sudah, kita juga bisa mengatur suara, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Itu kita klik juga ini, lalu kita pencet apa itu tanda speaker. Yang di sini susah ya, lama. Kalau sudah semua, sudah sesuai dengan keinginan kita, hasil editingnya gimana, kita bisa ekspor. Ekspornya nanti itu kan di bagian ini atas itu ada tulisan ekspor. Kalau udah kita ekspor, milih Lalu untuk formatnya Ngapain aja? ini. Oh, ini lagi ya. Sesuai gambar di YouTube. Ini kita lagi memilih frame yang sesuai. Frame rate-nya. 12 fps, 15 fps. Mau memilih frame agar ukurannya sama yang buat kita. Terus kita milih background atau latar belakang sesuai keinginan kita, yaitu abu-abu muda itu. Lalu klik buat proyek. Nah, kalau udah seperti ini kan belum ada medianya. Kita bisa nambahin media dengan klik Di pojok kanan bawah tanda itu, lalu ke beberapa fitur, yaitu ada fitur bentuk. Nah, di sini sudah tersedia lalu untuk klik menambahkan foto dan fotonya klik media. Nah, kita bisa audio. nyari foto atau video manapun yang akan kita edit. Nah, di sini bisa Pertama-tama kan kalau penggunaan pertama Dailymotion kan izinkan akses lah, kalian izinkan dulu. Nanti ada ditambahkan untuk mengedit atau diedit. Nah, misalnya ini. Kemudian ketika menambahkan foto atau video, maka akan muncul Nah, ini kan lagi. udah, lalu kita sesuaiin dulu nih waktunya. Kita klik itu. Jam atau ini ya. Ini itu untuk Klik, lalu kecepatan atau kita atur kecepatannya dulu, mau sampai mana. Nah, kalau ke kanan itu ada gambarnya kayak kanan kecil, karo kiri kita memperpanjang perlambat waktunya. kiri. Kemudian jika ke kanan ini kelintingnya meloncat, berarti jika ke kanan itu mempercepat. Udah, Kemudian lalu di kita sebelah ini pilih untuk, bagi foto atau videonya. Jika di tab yang pada bagian ini, nah ini tuh untuk nyesuaiin yang di depan ya, kita motong bagian di depan. di tab yang ini, yang Kalau ini motong bagian tengah. itu untuk membagi bagian tengah. Nah, nanti bisa dijadiin kayak gini, sesuai. Yang terakhir ini, step terakhir kita juga memotong. Nah, jika ingin mengembalikan ke awal, teman-teman bisa tab yang tanda panah mengarah ke kiri ini. Nah, ini akan Nah, kembali kita lihat ke dulu nih semula. hasilnya kayak gimana. Kemudian kita tap lagi. Klik Nah, di lagi, sini ada kita color pilih and fill. color untuk menyesuaikan Di sini ini biasanya warna ini. Atau nanti kita bisa mengatur cahaya atau apa gitu di sini. Nah, ganti warna, diganti ini. ini awalannya ya.
Atau Kita kan ini kalau juga ngedit bisa jedak-jeduk kan paling digunakan untuk mudah di Elite mengganti Motion. foto atau Ini videonya dengan tutorialnya. tab yang tanda Lalu kotak yang kita tentunya ada bintangnya ini. klik Nah, di sini bisa klik lagi, dilihat nambahin fotonya. gambar lagi yang ini Lalu sesuai copy kalian kertas yang mau. berada di pojok kanan Lalu atas. pencet Nah, itu maka yang fotonya kayak akan, sebelahnya plus itu loh. Nah, diganti. udah. Kita pilih elemen Kemudian kayaknya. ada bordir dan bayangan. Cut, kita klik lagi ke media, kita tambah lagi. Udah masuk. Nah, kita sesuaiin dulu nih cutnya. Udah di cut kan? Selanjutnya kita ini. Kita copy di bagian bawahnya sama. Kita tambah elemen-elemen ya. Kita nyari elemen-elemen yang cocok. Udah dapat, kita klik. Lalu disesuaiin lagi sama rotasinya, sama tempatnya, sama waktunya. Nah, ini. Kalau udah kita cut ya. Nah, nanti jadinya gini, kan udah ada aturannya sendiri-sendiri kalau di Elite Motion. Lebih gampang kalau mengedit. 1, 2, kita klik. Udah. Nah, kan jadi seperti ini. Lalu kita klik lagi. Kita sesuaiin dulu tempatnya biar sama. Lalu kita tambahin efek. Ini kalau mau nambahin efek biar bisa semua, kita bisa pakai Elite Motion yang Pro atau Premium. Nah, kalau udah kita sesuaiin dulu efeknya mau kasih mana. Tambah efek lagi kayak tadi, sesuaiin. Kita sesuaiin lagi nih rotasinya. Nah, gini. Udah rotasi sama waktu. Nah, kalau udah kita ini kurva ya, sesuaiin. Kita klik lagi, ditambahin rotasi lagi, kita atur lagi rotasinya. Nah, kita putar sampai selesai. Itu kayak yang step pertama tadi, cuma kita ngulangin di foto bagian kedua. Kita kurva lagi. Nah, jadinya kan seperti ini. Kita kita ekspor, PC tanda ekspor nih, nunggu dulu ya. Nah, udah. Gampang kan tutorialnya, kita kalau mau bikin jedak-jeduk di Elite Motion daripada di CapCut. Sekian dulu tutorial dari aku ya. Udah Pak tutorialnya. Terus apa yang kamu persiapkan selama podcast di saat ini? Yang saya persiapkan itu untuk pertama kali tema dari pembimbing kita. Kalau udah tema, lalu kita mengumpulkan informasi-informasi sesuai dengan tema tersebut. Kalau udah, kita diskusikan bersama teman. Bersama teman itu kan kita kelompok-kelompok. Kalau udah ya tinggal kita mau podcast. Mau podcast itu persiapan dulu alat-alatnya, ada lighting untuk tambah percahayaan di kamera. Lalu membawa kamera. Kamera itu fungsinya untuk merekam kita ya. Jika udah, kita juga mengatur audio. Audionya itu juga ada orang tersendiri. Jadinya itu bagian-bagian sendiri. Kadang audio juga sendiri. Kita itu ngerekamnya pakai aplikasi Vimic. Itu bisa langsung ada logo dan title. Kalau udah, kita sesuaiin dulu
Udah selesai, udah jadi deh podcast kita, tinggal ngumpulin. Udah Pak. Ini video apa itu? Nah ini video podcast kita yang kita tayangin. Ini tentang apa ya Pak? Nggak kelihatan. Jadi podcast tentang dasar tentang apa yang nggak usah bisa nggak mau tahu. Ini kamu ngerjain yang maksud dan tujuannya apa? Oh, maksud dan tujuan dari podcast kita ini agar memberikan informasi bagi orang-orang yang menonton podcast kita ini. Udah. Lalu biasanya podcast kita ini yang udah jadi kita di upload di YouTube Telsa TV. Kan kita juga punya YouTube sendiri. Nah, sekian presentasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.